Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Tapi kayaknya banyak yang nggak sehat nih. Karena dari 50 orang, ini yang hadir pesertanya hanya 32 orang. Maaf Termasuk Pak, Bapak. kebanyakan jaringannya bersalahan Pak. Jaringan bersalahan. Jadi yang salah jaringan nih ya. Mari kita sama-sama berdoa, semoga jaringannya kembali ke jalan yang lurus ya. Biar nggak salah lagi. Baik, anak-anak Bapak akan tampilkan dulu slide kita pada kesempatan kali ini. Kita kemarin di pertemuan terakhir sudah belajar tentang gerak peluru ya, atau gerak parabola ya. Iya Pak. Terakhir kita belajar tentang persamaan kecepatan ya kan untuk gerak peluru, kemudian persamaan posisi di sembarang titik, itu kan? Iya Pak. Iya, Pak. Nah, ini Bapak akan lanjutkan lagi, masih di bagian gerak peluru, ya. Tapi sebelumnya Bapak sampaikan dulu indikator pembelajarannya. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan persamaan waktu di titik puncak. Nah, jadi gerak peluru itu kan ada titik puncaknya. Itu nanti ada persamaan waktu, gimana cara ngitung waktu di titik puncak gitu. Kemudian mampu menjelaskan jarak di titik puncak. Kemudian mampu menjelaskan persamaan tinggi di titik puncak. Baru yang terakhir mampu menjelaskan persamaan jarak di titik terjauh. Gitu ya. Jadi kalau gerak parabola itu kan gini lintasannya. Nah, gitu kan. Jadi kita akan belajar ini, kondisi di titik puncak sama kondisi di titik terjauh. Nah, kalau yang pertama ini menjelaskan waktu. Jadi kira-kira ngitung waktu sampai titik puncak ini berapa, apa rumusnya, apa persamaannya. Kemudian mampu menjelaskan persamaan jarak di titik puncak. Kalau jarak berarti yang ini. Apa persamaannya gitu. Ini jarak. Ini tadi waktu. Kemudian mampu menjelaskan persamaan tinggi di titik puncak. Jadi ngitung tinggi ini berapa. Baru yang terakhir mampu menjelaskan persamaan jarak di titik terjauh. Ngitung ini. Nah, sampai sini. Nah, di titik terjauhnya. Nah, ini dia ya, yang dimaksud sama indikator-indikatornya. Jadi biar tergambar dulu. Baik, kita masuk ke yang pertama dulu, untuk titik puncak. Nampak ini gambarnya ya? Nampak. Jadi kalau di titik puncak, itu berarti kan kemarin kalau kalian masih ingat pertemuan yang sebelumnya, di sini nilai VY-nya itu 0. Masih ingat? Masih Pak. Masih ya? Masih Pak. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan yang PY sama dengan V0 sin alfa kurang GT, ya, ini kan mencari persamaan PY-nya ya, PY sama dengan V0 sin alfa kurang GT. Persamaan yang kemarin ya. Nah, kalau kita masukkan PY-nya 0, maka nanti mencari tinggi di titik puncak, rumusnya adalah V0 sin alfa per G. Tahu nih kan, dapatnya dari mana kan? Tahu Pak. Tahu.
ini persamaan ini kita masukkan PY-nya 0. Jadi 0 sama dengan P0 sin Sin alfa. alfa kurang GT. Iya. Min GT-nya pindah ke ruas kiri menjadi Positif GT. GT. positif, kan? GT V0 sin alfa. Iya, good. Sehingga T-nya adalah P0 sin alfa per G. Alfa per GT per G. iya. G. Itulah dia. Jadi kalau ngitung waktu di titik puncak atau di titik tertingginya pakai persamaan ini. V0 sin alfa per G. Gitu. Paham untuk yang pertama? Paham. Paham. Good. Kemudian, nah, nih tinggi maksimumnya ya, atau simbolnya YH, Y maksimum. Ya. Nah, tadi kan udah dapat TH tadi ya, waktu ketika di titik puncak, gitu kan? Nah, sekarang persamaan Y sama dengan V0 sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat. Kalau ngitung ketinggian di GLBB, masih ingat? Mencari Y. Kan ada kan rumusnya P0T atau H. Biasanya H kalau nanti kalian bingung pula apa itu Y. P0T dikurang setengah GT kuadrat. Ya kan? Oh, suaranya. Iya kan? Cuman ini P0-nya POY ya. Kan kemarin ada P. Bentar ya, koneksinya terputus tadi ya. Bapak Iya, Pak. share screen lagi ya. Iya, Pak. Sampai sini tadi ya. Iya, Pak. Oke, jadi kan ada persamaan di GLBB, H sama dengan P0T dikurang setengah GT kuadrat. Iya, Pak. Nah, Ada, jadi Pak. P0-nya diganti jadi POY. POY kan nilainya P0 sin alfa kan? Iya, Pak. Ya. Sekarang, kalau ini dimasukkan nilai T-nya, dimasukkan nilai T pada titik tertinggi tadi, masih ingat apa tadi? T di titik tertinggi persamaannya? Sin alfa per G. Iya, P0 sin alfa per G. G. Kalau ini dimasukkan nilai T-nya, gantikan sama nilai yang ini, maka nanti akan didapat persamaannya menjadi P0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, nanti di slide berikutnya nanti ada sih Bapak tampilin dari mana dapatnya ini setelah dimasukkan jalannya. Ya, nanti bisa dilihat lah. Jadi kalau ini dimasukkan digantikan nilai T-nya P0 sin alfa per G, dapatnya ini nanti terakhirnya. Jadi ngitung ketinggian maksimumnya itu pakai persamaan ini. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. 2G. Udah? Udah, Pak. Oke. Selanjutnya, titik terjauh. Titik terjauh. Nah, waktu untuk mencapai titik terjauh adalah 2 kali waktu mencapai titik tertinggi. Nah, titik terjauh itu simbolnya TR. Berarti sampai sini nanti bendanya. Nah, katanya waktu untuk mencapai titik terjauh adalah 2 kali waktu mencapai titik tertinggi. Nah, ada yang istimewa di gerak parabola ini, nak. Jadi gerak parabola itu, kalau ini Bapak bikin titik A, ini titik B, kemudian ini titik C, ini titik D. Waktu dari titik A ke B itu akan sama besarnya dengan waktu dari B ke C.
Dan sama juga dari B ke D. Nah, itu waktunya sama. Maka dibilang waktu mencapai titik terjauh sampai sini itu adalah 2 kali waktu dari sini. Nah, sampai sini. 2 kali 2 kali dari A ke titik B, 2 kalinya. Nah, tadi kan TH itu titik tertinggi itu kan rumusnya P0 sin alfa per G ya. Berarti kalau mencari Ya. titik terjauh sampai sini TR berarti 2 kalinya. Gitu. Paham nggak ini untuk mencapai titik terjauh? Waktu mencapai titik terjauh. Iya, paham, Pak. Paham Pak, ya? berarti Pak, Hmm. berarti Pak, AB itu sama dengan 2 kali AD, Pak. A AB 2 kali AD, Pak. Tadi kata Bapak 2 kali gitu, Pak. Oh, enggak, bukan AB 2 kali. Gini, AB. AB waktu titik A sampai B itu sama dengan waktu dari B ke C. Sama dengan juga waktu B Dari ke D. Gitu. Jadi ini kan yang ditanya T AC. Kalau Bapak kasih titiknya A, di sini C, berarti dia bisa 2 kali T AB. AB. Dari sini ke sini 2 kalinya. Gitu. Paham? Paham, Pak. Nah, gitu ya. Kemudian ini waktu ya sampai mencapai titik terjauh udah selesai ya. Sekarang kalau mencari jaraknya, simbolnya itu XR di sini. Berarti XR itu adalah jarak ke titik terjauh. Berarti dari A sampai sini. Oke. Jaraknya itu rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, ini juga nanti akan Bapak uraikan dapatnya dari mana. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian koordinat titik tertinggi. Kalau koordinat untuk mencapai titik ini, kalau kita bikinkan garis X dan Y-nya, sumbu X dan sumbu Y, kan untuk mencapai titik ini kita harus tahu berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Kan gitu ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ini dianggap lurus nih ya, yang bengkok ini ya. Nampak lurus nih kan? Nampak, Pak. Pak, lurus kali. Karena nggak pakai penggaris dia, jadi ginilah dia. Mereng-mereng dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, untuk menentukan koordinat titik tertinggi, berarti kan tinggal menentukan berapa X-nya, yang ini, berapa Y-nya, kan gitu ya. Mencari X, tadi kan udah dijelasin. Y-nya juga sudah. Selesai? Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau ditanya enggak? Paham nih sampai sini, nak? Paham? Rumusnya sama kan, Pak? Iya, yang tadi, yang udah dijelasin yang tadi loh. Oh, itu Pak sin kuadrat alfa, yang kedua sin 2 alfa, Pak. Iya. Nanti Bapak jelasin. Ya. Jadi kalau sin kuadrat alfa, ini maksudnya gini. Kalau sin kuadrat alfa maksudnya gini, misalkan sin 30, ya. Sin 30 berapa? Setengah. Ya kan? Kalau sin kuadrat alfa, berarti nilai setengahnya itu dikuadratin. Udah? Paham? Sudah, Pak. Nah, Paham, Pak. tapi kalau sin 2 alfa,
Berarti itu namanya sin 2 alfa itu berarti sin 2 kali 30 derajat. Berarti ini menjadi sin 60. Sin 60 nilainya setengah akar Setengah akar 3. akar 3. Nah, gitu. Beda ya sin kuadrat alfa dengan sin 2 alfa. Udah? Iya, Pak. Nah, diingat nih ya. Udah, Pak. Nah, diingat kalau sin kuadrat alfa nilai sinnya itu dikuadratin. Tapi kalau sin 2 alfa nilai sudutnya dikali 2. Gitu. Ya. Oke, Pak. Oke. Nah, ini yang mau Bapak jelasin tadi dari mana persamaan yang ini, yang dari sini dulu deh. Dari X max. Jadi X max itu kan yang ini ya, jarak terjauh ya. Jarak X, terjauh. Nah, jadi jarak terjauh itu dapatnya dari sini. Kalau mencari X kan POX dikali T. Ya kan? Jadi kalau X maksimum berarti kita gantikan POX itu kan P0 cos alfa. Ya kan? T-nya adalah T dari sini sampai sini. TAC itu berarti kan 2 kali P0 sin alfa per G. Ya kan? Ingat tadi kan P0 sin alfa per G itu yang ini yang mencapai tinggi maksimum kan rumusnya P0 sin alfa per G. Baru sampai titik B. Kalau sampai titik C berarti 2 kalinya. Makanya ini dikali 2. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, oke. Baru dikaliin. Berarti kan kalau P0 dikali P0 jadinya P0 kuadrat tuh. Ya kan? Sin alfa cos alfa. Ini ada 2-nya, berarti 2 sin alfa cos alfa per G. Jadi menghitung jarak maksimum itu bisa pakai ini. 2 sin alfa cos alfa P0 kuadrat. Atau kalau agak bingung P0 kuadratnya di depan. 2 P0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Boleh pakai itu. Atau boleh pakai yang ini. P0 kuadrat sin 2 alfa per G. Loh, dari mana Pak sin 2 alfa? Nah, sin 2 alfa itu nanti kalau kalian belajar identitas trigonometri, udah belajar belum trigonometri? Sudah, Pak. Udah. Tapi di Udah sampai sin 2 alfa? Belum? di kelas aling, Pak, yang Belum, Pak. Belum. Oh ya, mungkin di kelas 11 kalau Bapak nggak salah. Pelajaran matematika. Jadi di identitas trigonometri itu nilai sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa cos alfa. Gitu. Jadi 2 sin alfa cos alfa itu nilainya sama dengan sin 2 alfa. Namanya identitas trigonometri. Gitu, nah. Bisa dipahamin? bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Jadi ngitung X maksimumnya atau jarak terjauh itu bisa pakai V2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G atau V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Bisa pakai ini ya. Baru untuk GLBB sumbu vertikal. Ini kan sebenarnya POY P0 sin alfa udahlah kemarin nih ya. Kan ada rumus P sama dengan PY sama dengan POY dikurang GT. Ya kan? Ini kalau di GLBB kan PT sama dengan P0 kurang GT. Yang itu loh, ingat? Ya, Pak. Nah, Ingat, kalau Pak. yang Y ini H. H sama dengan P0T dikurang setengah GT kuadrat gitu. Loh Pak, kok ada Y0-nya? Iya, ini Y0 ini maksudnya kalau dia punya ketinggian mula-mula. Ya, kalau punya ketinggian mula-mula. Misalkan ini ada gedung. Tingginya Y0. Baru di sini kalian ngelempar bola misalkan dari atas gedung. Nah,
Kan bentuk lintasannya gini nanti. Gitu kan? Jadi kalau ada tinggi mula-mula pakai persamaan yang ini. Y0 ditambah POYT dikurang setengah GT kuadrat. Kalau yang ini berarti yang PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurang 2GH. Gitu. Ingat? Ya, Pak. Nah, Ingat, Pak. ini kenapa delta Y? Karena kalau di sini ada Y0, berarti di sini ada selisih ketinggian. Maksudnya gitu. Nah, Bapak mau jelasin yang ini, kembali ke sini. Kalau yang tinggi di titik maksimum tadi, Bapak udah jabarin. Ya, tinggal gantikan nilai PY-nya 0, maka dapatlah tinggi di titik maksimum itu rumusnya adalah P0 sin alfa kurang per G. P0 sin alfa per G. Sekarang kalau tinggi maksimum, penjabarannya gini tinggi maksimum. Kan Bapak bilang tadi, Bapak ada slide untuk penguraiannya. Jadi kalau dimasukkan nilai T-nya, yang ini, digantikan P0 sin alfa per G, kan ini jadinya persamaannya gini. POY itu kan P0 sin alfa. T-nya berarti kita gantikan T maksimum ya. P0 sin alfa per G kurang setengah G. T kuadrat berarti P0 sin alfanya per G dikuadratin. Dah? Nah kalau dikuadratin, ini kan berarti G-nya mati 1. Ini berarti tinggal G ya. Berarti di bawah ini 2G tinggal. P0 dikuadratin berarti P0 kuadrat. Sin alfa dikuadratin berarti sin kuadrat alfa. Ini untuk yang ini. Paham yang ini? Paham, Pak. Nah, kalau yang ini, ya ini tinggal dikalikan aja. P0 kali P0, P0 kuadrat. Sin alfa kali sin alfa, sin kuadrat alfa per G. Oke? Sampai sini bisa, nak? Pak, tapi yang sebelah situ G-nya dimatikan, Pak. Yang mana? Kok ada jadi 2G gitu, Pak. Yang ini? Ya, Ini kan itu- G-nya dikuadratin. Ini G kuadrat. Ini kan G. Oh. Ya, Pak. Ya kan? Berarti kan cuma 1 mati. Yang ini aja yang mati. Yang ini masih ada 1 ya. di bawah kan? Iya, Pak. Nah, baru ini kan setengah ini sebenarnya. Di sini 1 kan? 1 dikurang setengah ini sebenarnya kan? Makanya setengah ini 1/2. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Good. Oke, selesai untuk teorinya. Masuk ke contoh soal. Contoh soalnya masih contoh soal yang kemarin, tapi yang A, B, C kemarin kan udah kita jawab nih ya. Masih ingat soal yang kemarin? Kemarin kan kita udah ngejawab yang ini. Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, nih Bapak ingatin lagi nih. Nilai POX-nya 40, POY-nya 30. Ini yang bagian A, ya, dapatnya 10 akar 17. Ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang B-nya dapatnya 40 meter. Baru yang C-nya jarak mendatar batu setelah bergerak 2 sekon, dapatnya 80 meter. Ini semalam sampai ABC kan? Iya, Pak. Ya, sekarang bagian D. Tinggi maksimum, ya, tinggi maksimum yang dapat dicapai batu. Berarti kita cari nilai Y-nya kan? Nah, ini Bapak masih pakai persamaan yang di GLBB-nya. Yang rumusnya Y sama dengan POY kali T dikurang setengah GT kuadrat. POY itu kan udah dapat nih nilainya 30. Berarti 30. T-nya, mencari T dari sini persamaannya dulu. PY sama dengan POY dikurang GT. Nah, jadi kalau di titik tertinggi kan PY-nya nilainya 0. Berarti 0 sama dengan POY itu 30 nilainya. Berarti 30 dikurang 10T. Maka 10T sama dengan 30, T sama dengan 3 sekon. Berarti waktu untuk mencapai titik puncak itu adalah 3 sekon. Barulah dimasukkan ke sini.
nilai T-nya. Dapatlah 45 meter. Bisa yang ini, persamaan yang ini. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Atau pakai persamaan YH tadi. Ada yang ingat persamaan YH? P0 kuadrat 0 kuadrat Nol sin 2 alfa per 2G. sin kuadrat alfa. Per 2G. 2G. Iya kan? Ini kan? ya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Masukkan P0 kuadrat berarti nilainya 30 kuadrat 30. 30. P0 kuadrat. P0. 60 Pak, 60. 50. P0. 60. 50 kuadrat kan? 2. 2000 ya Pak. Ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Sin kuadrat alfa. Sin alfanya tadi berapa nilainya? Sin 37 berapa? Sin 37. 0,6. 0,6. 0,6. Atau 3/5 ya. Ya, Pak. Iya, Dikuadratin. Kan gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bagi 20 kan? 10. Ya. Bisa jawab. Ini coret. Ini coret ya. Iya, Pak. Ya, berarti 250 dibagi 2. 25 125 ya. Kali Iya, Pak. 3 kuadrat berarti 9 ya. Per 25. 25 coret. Dapat 5 kali 9 5. 5 kali 9. 5. Nah, meter. Sama kan? Jawabannya. sama ini kan? Sama Pak. Lebih mudah yang ini. Sama ini kan? Sama Pak. Sama Pak. Iya. Jadi bisa pakai persamaan ini, bisa juga pakai persamaan ini langsung. Gitu. Paham untuk yang bagian D? Paham, Pak. Nampak. Yang terakhir, bagian E. Mencapai jarak mendatar terjauh. Berarti pakai rumus ini. Kalau mau mencari jarak mendatar, pakai persamaan ini aja. X sama dengan PXT atau POX. POX itu kan nilainya 40 ya. Iya, Pak. Nah, dikali T. T-nya 6. Kenapa 6? Waktunya Iya, Tinggal 2 Pak. sampai 3. Berarti sampai sini 2 kalinya kan? Iya, Pak. Nah, berarti 240. Bisa kan? Bisa. Kalau mau Bisa, pakai Pak. rumus mencari X, masih ingat mencari X rumusnya apa? 0 kuadrat Hah? 0 cos 2 alfa Pak. Cos 2 alfa. Cos. Sin? Oh ya sih. Sin. 2 alfa per G. 2 alfa per G. G. Berarti kalau sin 2 alfa berarti sin 37 dikali 2 kan? Iya, Pak. 2 kali 37. 2 kali 37 kan nggak istimewa itu kan? Nggak tahu kita kan? Iya Pak. Nah, kita pakai persamaan yang satu lagi yang di atasnya tadi. 2 Berapa? pi 2 0 V 0 sin alfa per G. Oke. sin alfa Berat. Oke. per Alfa. ada lagi nih, cos alfa masih ada lagi. Oh Per iya deh. per Pergi. per G. Per G. Iya, 2 pi 0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Ini baru 2 dikali 0 kuadrat berarti 2.500 ya. 1.500. Sin alfa Iya, Pak. berapa? Sin alfa 3 per 3/5. 3/5. cos alfa 4 per 5 Pak. 4 per 5. 4 per 5. Iya, bagi 4/5. bagi 10 ya. Itu mati. Iya, mati. Mati. Kalikanlah ini 2 dikali 250 500 ya. Apa? 500 kali 12 bagi 25. 25 bisa dicoret Pak. Nah, dapatnya segini. Nah itu lah. Iya, sama dia. Bisa, Nak? Bisa, Pak. Bisa. Oke.
Nah, sekian mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.